boleh, Ustaz? Boleh. Sembunyi-sembunyi, Boleh. tapi yang lebih baik adalah yang kita takutkan itu bagaimana, Ustaz? Yang kita khawatirkan Iya. sedekah secara sembunyi-sembunyi itu baik. Baik. Yang tidak baik sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepatnya hari ini, Ustaz, hari Rabu. Rabu. 20 berapa April? 21 April, Ustaz. Ya. 2021 atau 9, Ustaz. 9 Ramadan, Ustaz ya. 1442 Hijriah. Baik, tema kita pada siang menjelang sore, Ustaz ya. Pada hari ini adalah tentang mencontoh, Ustaz. Iya. Bagaimana kita kalau bisa, ini kalau bisa, Ustaz, mencontoh sedikitnya para nabi atau para sahabat nabi. Kalau tidak sanggup dengan mencontoh nabi, tirulah sahabat nabi sekurang-kurangnya. Iya. Oke, Ustaz? Oke. Baik, kita telusuri, Ustaz, siapa saja sahabat Rasul yang wajib kita tekuni dalam peribadatan dan dalam sikap kedermawaannya, Ustaz ya. Silakan, Ustaz. Ini nampaknya semangat. Ustaz. Iya, luar biasa ya. Keliling-keliling cari tempat, rupanya ada di belakang ini, di belakang kita. Ya, Ustaz ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kita yakni adalah mencontoh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kenal dengan sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Rasyidin. Ya. Artinya khalifah yang keempat. Yang pertama ada namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Apa yang kita ambil dari apa yang kita contoh dari sifat Abu Bakar? Ya. Yang pertama, Abu Bakar ini adalah orang yang membenarkan ucapan Nabi. Ya, betul. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka kejujurannya adalah perlu kita contoh dan kita tiru. Sifat kejujuran, Ustaz. Kejujurannya. Yang pertama, Ustaz. Iya, yang pertama. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua bahwa Abu Bakar ini untuk membela agama dia sanggup berhabis-habisan harta dia. Habis-habisan, Ustaz. Iya, sanggup dia. Harta dia. Ketika terjadi perang Tabuk kalau saya tidak salah. Tabuk. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, silakan kalian kumpulkan harta kalian untuk bekal peperangan. Ya. Maka Abu Bakar dia orang yang pertama mengumpulkan hartanya. Lalu kata Nabi, wahai Abu Bakar, adakah hartamu yang engkau tinggalkan di rumah? Iya. Nah, maka kata Abu Bakar, ada ya Rasulullah, yang kutinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Itu luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sifat ini perlu kita contoh dan kita praktekkan dalam kalau zaman kita. Sekarang, iya. Saya rasa kalau hartanya itu dibuat untuk jalan Allah, misalnya cuma tinggal Allah dan Rasul saja atau dia sendiri. Kalau zaman sekarang nggak ada. Nol. Betul, Ustaz? Ya. Paling orang sanggup sebagian. Iya, sebagian. Itu pun sudah dijuluk-juluk. Iya. Dijuluk dulu ya. Oleh orang-orang yang Pak, keluarkanlah hartanya, Pak. Keluarkanlah hartanya, Pak. Ya kan gitu, Ustaz? Iya. Jadi kalau dijuluk itu bahasa kita, Ustaz ya. Iya, dijuluk bahasa baru kita. Keluar, baru jatuh. Iya. Buah itu biasanya kalau jatuh sendiri enak, Ustaz. Dimakan. Iya. Tapi kalau dipaksa, Ustaz, masam. Mengkal. Artinya apa? Ketika bersedekah itu dari hati lah. Betul. Iya. Seperti yang dikatakan Rasulullah tadi kepada Abu Bakar, maukah kalian bersedekah? Ini jalan terakhir ya, Ustaz. Iya, betul. Bersedekah. Dia bersedekah kok. Iya. Ustaz tahu berapa harta yang diberikan
Abu Bakar itu kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan bahwa kedermawaan, sifat kedermawaan Abu Bakar ini dia sanggup berkorban 1000 ekor onta. Onta ya? Ya. Satu onta berapa? Mahal lagi daripada kuda, Ustaz. Iya. Kuda kata Abdul Somad yang paling murah 75 juta. 75 juta ya? Itu pun yang kerdil itu. Abdul Somad. Ya, Ustaz ya? Iya. Katanya unta yang paling murah adalah unta yang harga 75 juta. Itu pun ala dagingnya enggak seberapa lah ya. Enggak bisa lah dinaiki gitu. Iya. Anak-anak cuma. Iya, betul. Itulah yang paling murah. Jadi kalau unta saya rasa ada 2 kali lipat 1 ekor. 1 ekor ya. Kalinya 1000 ekor. Berapa puluh miliar banyak itu. Itulah untuk fakir miskin. Ya, Ustaz ya. Iya. Korbankan. Iya. Ada Ustaz? Ada lagi tambahan lain, Ustaz? Dan Abu Bakar ini seluruh hidup dia dicurahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Di saat peristiwa Nabi dikejar orang kafir Quraisy dan mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Maka di saat itu Abu Bakar ini dia ketakutan. Ketakutannya luar biasa. Dia takut nanti orang kafir tahu bahwa mereka berada di dalam gua Sur. Maka di saat itu Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu. Biar aku cek kondisi gua ini seperti apa." Nah, itu hebatnya Abu Bakar. Ketika itu dicek, rupanya di dalam gua itu banyak binatang berbisa. Nah. Lalu Abu Bakar mengoyakkan sebahagian daripada pakaian dia sumbat lubang tempat musuh binatang keluar itu. Ada satu lubang yang tidak bisa ditutup oleh Abu Bakar, akhirnya dia tutup dengan telapak kaki dia. Telapak kaki dia. Di saat itulah dia digigit oleh binatang. Dia menahan kesakitan. Biarlah aku sakit, asalkan jangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Setelah itu apa yang terjadi? Dia menangis, jatuh air mata Abu Bakar di atas Nabi Muhammad SAW. Karena ketika itu Nabi meletakkan kepalanya di atas pahanya Nabi, pahanya Abu Bakar. Meneteslah air mata. Abu Bakar ke Nabi Muhammad. Iya, maka Nabi bertanya, "Ada apa ya Abu Bakar?" Barulah dia sebut bahwasanya lubang yang dia tutup itu adalah tempat keluarnya binatang berbisa. Lalu Nabi obati dia. Ini mustajabnya doa Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa. Udah ada lagi yang lain, Ustaz? Kedermawaan atau sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar. Abu Bakar ini orangnya lemah lembut dia. Lemah lembut. Dari tutur bahasanya, bahkan Ali sendiri dia paham dengan Abu Bakar. Tutur bahasanya lembut. Dan dia selalu mengulang perkataan dia supaya orang paham. Dalam ceramah. Iya. Yang lain boleh nggak? Ya, boleh. Ya, ini kan yang kita ceritakan ini kan hanya mewakili saja. Ya. Kalau kita ambil contoh sahabat Rasul itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini apa pula kelebihan? Ya, setiap sahabat Nabi ada kelebihan. Ya, kalau Abu Bakar tadi kelebihannya di bidang harta, Umar juga tidak kalah. Artinya dia juga seorang dermawan. Kelebihan Umar ini yang pertama yang pernah saya baca, dia berani dia. Katanya singa Allah. Singa Allah. Singa padang pasir. Nah, keberaniannya itu tidak menyurutkan semangat dia. Setan takut juga. Jangankan orang manusia, Ustaz. Setan aja tidak berani berjumpai Umar bin Khattab. Kalau ada nampak dia Umar di sana, setan itu pasti jalan cari yang lain. Artinya pindah ke tempat yang lain. Dia karena takut. Apalah kelebihan? Apa sebenarnya kelebihan Umar bin Khattab ini? Maka sehingga setan itu takut. Iya. Yang pertama memang ada dalam dirinya itu saja'ah. Saja'ah ini sama artinya keberanian. Berani ya saya. Iya. Artinya dia tidak takut pada siapapun. Tidak ada takut, hanya takut kepada Allah SWT. Ini hebatnya. Sakingnya takut orang kepada dia pernah berkata, San. Iya. Umar bin Khattab. Apa katanya?
barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati, akan kupancung batang lehernya. Betul. Iya. Betul sih tadi. Betul. Iya. Banyak orang mengatakan memang betul Nabi Muhammad itu. Iya. Rupanya Nabi itu manusia. Wajarnya mati. Ya tidak mati itu Allah. Iya, betul. Orang mengatakan betul seperti itu kepada Umar bin Khattab. Iya. Betul, Ustaz? Betul. Marah dia ya. Itu dulu sebenarnya kenapa dia mengatakan itu, bahwa dia nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu meninggal. Iya, betul. Secepat itu. Iya. Begitu, Ustaz? Iya. Dia ingin supaya agama Islam itu tersebar luas. Iya. Tahu-tahu Nabi meninggal. Makanya dia itu barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad itu mati, akan tewas batang lehernya. Luar biasa. biasa. Lalu siapa yang menenangkannya? Ya. Yang menenangkannya adalah Abu Bakar. Ya. Sehingga dibacakan Abu Bakar ayat itu. Ayatnya itu berbunyi gini. Sesungguhnya nabi-nabi sebelum Rasul, mereka juga diwafatkan Allah Ta'ala. Iya. Ada ayatnya itu. Ketika dia dengar itu, jatuhlah pedangnya. Jatuh ke tanah. Diwafatkan Allah kan. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diwafatkan Allah. Kita berlengkap juga nih. Iya, ada dua lagi sahabat Rasul. Iya, ada Utsman. Ada Utsman bin Affan. Ya. Ini apa pula kelebihannya? Ya. Dalam sejarah-sejarah yang kita baca, kelebihan Utsman bin Affan dia disebut dengan dermawan. Kedermawanannya ini membuat orang sejahtera. Banyak orang yang ditolong oleh Utsman bin Affan dengan harta yang Allah titipkan kepada dirinya. Andaikan kita bisa seperti Utsman ini, maka saya yakin dan percaya tidak ada kalimat yang terdengar miskin. Tidak ada orang kalau sekarang ini. Ya, kalau kita mau seperti Utsman, maka tidak ada orang yang kita terdengar ada orang miskin. Iya, miskin. Utsman bin Affan. Itu Ustaz ya. Artinya dia bisa berbagi. Iya. Ada masyarakat atau rakyatnya yang kurang, dia bisa berbagi. Jangan kita heran nanti orang masuk surga itu cepat. Ditengok dari segi sedekahnya. Utsman luar biasa sedekahnya. Abu Bakar luar biasa juga sedekahnya. Jadi kalau ada orang sedekah 50, ada yang 5.000, maka otomatis yang akan duluan masuk surga ya 50 lah. Ada pun yang 5.000 akan terakhir. Masuk juga, tapi terakhir lah. Oke, Ustaz, yang terakhir Ustaz ya. Ya. Yang keempat sahabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini masa khalifah yang keempat. Ali bin Abi Thalib ini apa pula kehebatan? Ya, kehebatan Ali. Ada dalam berperang itu siapa? Ali taktik perang bagus. Bagus. Zaid bin Zabit. Khalid bin Walid ya bagus. Khalid bin Walid itu memang kalau taktik perang dia bagus. Kelebihan Ali dia adalah gudang ilmu. Oh, Ali gudang. Jadi kalau ada yang mau bertanya, tanyalah kepada Ali. Ali ini gue hebat, dia gudang ilmu dia. Apa yang ilmu agama. Iya, hadis-hadis Nabi. Pergilah ke. Iya. Bertanyalah kepada Ali. Jadi setiap sahabat Nabi punya kelebihan. Nah, jangan dicari kekurangannya, kelebihannya kita cari. Kalau kekurangan banyaklah kekurangan namanya manusia. Kelebihan ini yang perlu kita pelajari untuk kita amalkan. Iya, jangan dibanding-bandingkan. Kira-kira ada enggak orang salah satu sifat Nabi, para nabi, sahabat Nabi tadi itu yang berbuat seperti zaman sekarang? Ada salah satunya yakni adalah dermawan ini. Dermawan ya? Ada saja. Ada yang menyumbang misalnya untuk pembangunan masjid. Iya. Kedermawanannya. Tapi tidak juga separuh dari harta. Pasti sepertiga sampai ya? Enggak sampai sepertiga. Artinya kalau adalah 100, paling banyak dia 20% lah cuma. 20% ya? Ya, atau 30%. Yang 70 itu untuk dia. Tidak yang seperti yang dicontohkan oleh sahabat Nabi itu Abu Bakar itu semuanya. Tidak ada yang sanggup. Umar sebagian. Hartanya tidak juga ya ada. Yang ada cuma kalau ada uang 30 juta
Apa lebarnya 1 juta lah. Iya. Artinya penuh tuh memang tak sanggup. Memang penuh tuh enggak. Ya. Untuk sampai tahap itu tuh berat itu ujiannya. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah. Abu Tolhah. Ya. Abu Tolhah ini dia kaya di bidang kebun kurma. Iya. Rumahnya lebar. Suatu ketika Abu Tolhah sholat 2 rakaat di kebun kurmanya. Nah, ketika dia sholat 2 rakaat, lalu burung bermain di atas kebun kurmanya. Melihat-lihatlah dia ke atas. Ketika itu dia sedang sholat, maka terganggulah ibadah dia. Terganggu ibadahnya gara-gara burung bermain di atas kebun kurma dia. Lalu dia pun datang kepada Nabi, menyampaikan kejadian yang dialaminya, bahwa di saat itu ibadahnya rusak. Karena rusak ibadahnya. Iya, rusak. Karena burung bermain aja. Ya. Maka kan dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, karena aku melakukan sholat 2 rakaat, rusak ibadahku. Ya. Dikarenakan burung bermain di kebun kurmaku, maka kebun ini kuberikan kepadamu semuanya." Semuanya, Ustaz? Semuanya. Ganti sholat tadi itu, Ustaz? Ya. Gara-gara sholatnya rusak, yang membuat rusak itu hanya burung yang bermain di kebun dia. Maka diserahkan semua. Apa kata Nabi? Jangan. Jangan semuanya. Jangan semuanya. Jadi nggak boleh juga kita bersedekah itu semuanya. Iya. Tinggal kalau paling tidak ada untuk 1/3. Iya. 2/3 boleh. Artinya lebih dari separuh. Iya. 1/4 lagi tinggal itu. Kan begitu, Ustaz? Iya. Paling tidaknya itulah untuk dia. Dan akhirnya memang diterima Nabi akhirnya. Semuanya, Ustaz? Ya. Lalu Nabi katakan, berikan kepada keluargamu yang terdekat. Bukan untuk yang lain-lain. Ya. Itu aja, Ustaz. Ya. Kasihlah kepada keluargamu yang terdekat. Iya. Nah, itu akhir cerita endingnya. Bisa kita contoh, Ustaz? Ya. Ini burung saja bermain di atas pohon kurma dia. Dendanya atau bayarnya itu. Bagaimana kalau kita bermain-main di dunia ini tertinggal sholat? Coba renungi. Apa yang kita putuskan untuk Allah Ta'ala itu sebagai gantinya? Iya. Begitu, Ustaz? Iya, itu bisa kita renungi. Ya, Ustaz, ya? Iya. Satu kali aja misalnya lupa. Atau tertinggal sholat zuhur lah. Kalau subuh mungkin ngantuk. Zuhur lah. Makanya tertinggal. Jadi makanya, Ustaz, kalau kita dalam perjalanan mau menuju kemanapun, kalau waktu-waktu 15 menit lagi mau masuk waktu, ini bukan ini. Ini saya kata tengok jam ini. Mana tahu nanti 15 menit lagi mau dengar suara azan, carilah masjid tempat singgah. Kalau kita pakai mobil, kita pakai Honda. Ya, kalau bekerja tinggalkan aktivitas pekerjaannya. Aktivitas kita dulu. Kalau di rumah, nampak tuh nanti Ustaz, dengar kita azan, singgahlah di masjid itu. Begitu, Ustaz. Ya. Jangan dilalukan juga. Jadi artinya menyengaja nanti, Ustaz. Ya. Memang kisah-kisah para sahabat ini harus kita contoh. Ya. Memang itulah tujuannya Allah menceritakan tentang kisah sahabat Nabi, kisah Nabi. Tujuannya untuk sebagai pelajaran kita yang hidup di akhir zaman, kan? Pelajaran. Makanya siapa yang menjaga sholat 5 waktu, man khafazu 'alaiha kanat lahu nur wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholatnya, maka kelak dia akan diberikan cahaya, nur cahaya, keselamatan pada hari kiamat. Itu untungnya menjaganya. Tengoklah besok, ya. Ya. Kalau ada yang bercahaya di atas kepalanya, berarti itu orang yang menjaga ibadah sholat. Ya. Betul, Ustaz? Ya. Ada lagi yang mau Ustaz sampaikan? Terakhir, Ustaz. Terakhir kesimpulan. Ini jam 2 lewat 6 menit. Kesimpulan dari yang kami sampaikan bahwa sahabat Nabi adalah merupakan teladan yang patut kita contoh, dan mereka juga mencontoh bagaimana Nabi berbuat dalam kehidupannya. Nah, maka kita harus contoh. Tidak sanggup banyak, sedikit. Mau piapi lah. Mau piapi ya. Artinya sekurang-kurangnya, Ustaz,
bersedekahlah apa yang ada. Iya. Sanggup 2.000, 2.000. 2.000. Sanggup 200, 200. Sanggup 2 juta, 2 juta. Sanggup 2 M. Banyak ya, enggak apa-apa. Jangan. Sanggup 2 M, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya kalau kita bersedekah nih jangan di berapa tengok nilai. Kasih aja udah. Begitu, Ustaz. Iya. Tapi zaman sekarang, Ustaz, zaman sekarang. Kalau memberi itu tengok-tengok juga duit, Ustaz. Gitu, Ustaz. Apalagi musim paceklik sekarang. Paceklik. Corona. Jadi kita semua pada siang ini, Ustaz. Iya. Saya Sahrial, mohon maaf. Ini Ustaz kita Sulaiman Umar. Waktu dan apa yang dia paparkan tadi itu bolehlah kita hayati. Ya kan, Ustaz? Iya. Boleh kita simak. Boleh kita renungkan. Tujuannya akhirnya juga ya dia katakan itu bersedekah. Iya. Intinya ya. Ustaz ya? Iya. Bersedekah itu secara terang-terangan boleh, Ustaz? Boleh. Sembunyi-sembunyi? Boleh. Tapi yang lebih baik adalah yang kita takutkan itu bagaimana, Ustaz? Yang kita khawatirkan Iya. sedekah secara sembunyi-sembunyi itu baik. Yang tidak baik sembunyi-sembunyi tidak bersedekah. Yang tidak baik itu dia bersembunyi tapi tidak bersedekah. Itu aja lah. Belajar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.